Oke, kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya itu tentang struktur-struktur lain yang ada di bagian abdomen kita seperti omentum, peritoneum, dan juga ada ligamentum. Oke, next. Yang pertama dari peritoneum. Apa sih peritoneum itu? Jadi peritoneum itu merupakan bagian yang tipis dan juga licin di dalam tubuh kita. Fungsinya itu untuk melapisi baik itu dari dinding abdomen kita, dinding abdomen bagian dalam, dan juga untuk melapisi organ-organ viscera abdominis yang berada di wilayah abdomen kita itu. Nah, peritoneum sendiri itu dibagi menjadi dua jenis. Yaitu yang pertama ada peritoneum parietal, dan yang kedua itu ada peritoneum visceral. Seperti yang udah dijelasin sebelumnya, peritoneum parietal itu merupakan peritoneum yang melapisi bagian dinding abdomen kita, khususnya yang di bagian dalam. Ini ada di yang warna hijau. Kemudian yang peritoneum visceral itu tuh peritoneum yang melapisi bagian organ-organ visceral kita, khususnya visceral abdominis atau organ visceral yang berada di bagian abdomen kita. Nah, di si lapisan abdomen parietal ini dia tuh akan membentuk sebuah rongga, namanya itu cavum peritoneal atau peritoneal cavity, di mana di dalamnya tuh ada yang namanya kelenjar serosa, tersusun dari sedikit cairan serosa. Fungsinya untuk apa? Dia tuh untuk melubrikasi atau sebagai seperti pelumas gitu permukaan peritoneum. Jadi kalau misalnya viscera atau organ-organ kita tuh bekerja, kemudian dia bergerak, itu nggak bakal memberikan efek gesekan atau fraksi yang berlebihan gitu. Akhirnya organ kita tuh aman dan nggak bakal lecet gitu. Kemudian fungsi-fungsi digestinya bisa berjalan dengan lancar. Nah, setelah itu si kavitas abdomen cavum peritoneinya itu dibagi lagi menjadi dua jenis. Ada yang cavum peritoneum majus sama cavum peritoneum minus, seperti yang ada di sini. Nah, sebenarnya awalnya kavum peritoneu itu cuma ada satu doang, utuh gitu. Tapi karena seiring berjalannya waktu, kemudian perputaran saat kondisi kita masih embrional, akhirnya si kavum peritoneu ini terbagi. Jadi ada yang kavum peritoneu minus, sama ada kavum peritonei majus. Nah, kedua kavum ini nih nanti bakal disatukan oleh foramen atau semacam lubang itu yang disebut sebagai foramen epikloika. Bisa dilihat di sini. Oke. Next. Setelah itu kita bahas tentang pembagian peritoneum visceral tadi itu. Yang pertama ada retroperitoneal dulu. Jadi retroperitoneal itu merupakan peritoneum visceral yang melapisi sebagian aja dari organ visceral itu bisa berupa bagian anterior dari organ visceral itu. Nah, contohnya itu di sini ada kependekannya Sattvaker. Yang pertama ada suprarenal gland, kemudian yang kedua itu ada aorta, yang ketiga itu ada duodenum, kecuali pars superior. Yang ketiga itu ada pankreas, kecuali cauda. Lalu yang ketiga itu ada ureter. Yang keempat itu ada colon ascendens et descendens. Lalu ada kidney. Setelah itu ada esophagus. Dan yang terakhir itu ada rectum. Oke, kemudian lanjut di organ intraperitoneal. Organ intraperitoneal sendiri ini tuh merupakan organ yang dilapisi oleh peritoneal atau peritoneum bagi seluruh bagiannya, baik itu bagian depan maupun bagian belakangnya. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada gaster, lalu ada duodenum pars superior, kemudian ada jejunum, lalu ada ileum, setelah itu ada appendix femiformis, kemudian ada colon transversum, lalu ada colon sigmoidea, setelah itu ada cauda pankreas, kemudian ada lien, dan yang terakhir di sini ada hepar. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai duplikator peritonei. Nah, sini. Oke, jadi apa sih duplikator peritonei itu? Jadi sebelumnya duplikator peritonei itu merupakan lipatan yang membentang dari peritoneum parietal ke peritoneum visceral, di mana dia itu berfungsi untuk alat penggantung dari peritonei tadi itu. Eh, Nah, si apa namanya duplikator peritonei ini dibagi menjadi dua jenis. Ada yang mesenterium, kemudian ada yang mesokolon. Yang pertama kita bahas dulu dari mesenterium. Jadi mesenterium ini berbentuk lipatan ganda yang luas, yang bentuknya itu sama seperti kipas. Dia ini menghubungkan jejunum dan juga antara jejunum dan juga ileum.
Kemudian si mesentery ini nih berisi pembuluh darah, kemudian ada saraf dan juga limfe untuk organ-organ yang di jantungnya. Dia ini bisa kayak pembawa vaskularisasi untuk organ-organ yang di jantungnya itu juga. Kemudian yang kedua itu ada mesokolon transversum. Nah, ada di sini. Jadi fungsinya itu menghubungkan antara kolon transversum dengan dinding posterior dari abdomen itu sendiri. Kemudian ada mesokolon sigmoideum, ini juga sama, dia tuh menghubungkan antara kolon sigmoideum dengan dinding abdomen. Kemudian lanjut ada omentum. Oke. Kalau omentum sendiri ini merupakan lipatan peritoneum yang dia tuh membentang dari gaster ke proximal duodenum, kemudian ke organ sekitarnya. Fungsinya tuh untuk apa? Fungsinya dia itu untuk mendekatkan dan melekatkan organ-organ yang berada di kavitas abdominalis ini. Omentum itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada omentum maius, dan juga yang kedua itu ada omentum minus. Nah, di sini laser omentum. Yang pertama kita bahas dulu dari omentum maius. Nah, si omentum maius sendiri ini tuh merupakan lipatan mesenterium dorsalis yang dia tuh akan melekat pada kurvatura minor dari gaster itu sendiri. Kemudian dia juga tuh melekat pada duodenum pars superior. Di sini nggak ada gambarnya. Bentar, oke, nggak ada. Dia tuh akan melekat dengan duodenum pars superior. Lalu si omentum maius ini nih akan menutupi kolon transversum dan juga intestinum tenum. Kemudian dia tuh melipat ke belakang dan melekat pada bagian dari mesokolon transversum. Lalu setelah itu untuk omentum maius sendiri ini dia tersusun dari 4 ligamen, yaitu yang pertama itu ada ligamentum gastrolienalis, kemudian yang kedua itu ada ligamentum gastrocolica, setelah itu yang ketiga itu ada ligamentum gastrosplenica, dan yang terakhir itu ada ligamentum gastrosprenica. Oke. Kemudian kita lanjut ke ligamentum minus. Omentum minus. Omentum minus itu asalnya dari mesenterium ventralis yang fungsinya itu untuk melekatkan curvatura minor dari gaster, curvatura minor, kemudian dengan duodenum pars superior menuju ke fases inferior dari hepar. Nah, oke. Okay. Setelah itu dia tuh ada dua ligamen penyusun, yaitu yang pertama itu ada ligamentum hepatogastricum, itu ligamentum yang menghubungkan antara hepar dengan gaster, dan juga ada ligamentum hepatoduodenal. Itu ligamentum yang menghubungkan atau melintas di antara duodenum dengan hepar. Oke, next. Satu, ligamentum. Oke, apa sih ligamentum itu? Jadi ligamentum itu merupakan lipatan peritoneum yang berfungsi untuk melekatkan organ dengan organ yang lain atau ke dinding posterior dari abdomen. Nah, kalau di abdomen itu dibagi jadi dua. Yang pertama itu ada ligamentum peritonei hepar dan yang kedua itu setelahnya ini ada ligamentum peritonei gaster. Kita bahas dulu dari ligamentum peritonei hepar. Di sini ada beberapa jenis ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum falciform. Dia itu menghubungkan antara hepar ke dinding abdomen bagian anterior. Kemudian yang kedua itu ada ligamentum hepatoduodenal di sini. Dia itu menghubungkan antara hepar ke duodenum. Nah, setelah itu ada ligamentum hepatogastrik. Dia itu berfungsi untuk menghubungkan hepar, dia itu dari hepar ke gaster, berfungsi menghubungkan hepar dengan gaster. Oke, next. Kemudian kita lihat di ligamentum peritonei dari gaster itu. Untuk gaster sendiri itu dia tersusun dari 3 ligamentum peritonei, yaitu yang pertama itu ada gastrohepatic ligamen atau ligamentum gastrohepatic ini fungsinya untuk menghubungkan antara gaster dengan dengan hepar. Nah, di sini setelah itu ada ligamentum gastrosprenica. Oke, ligamentum gastrosprenica itu dia tuh fungsinya untuk menghubungkan antara gaster dengan diafragma. Nah, di sini gastrosprenica ligamen. Setelah itu ada ligamentum gastrosplenica di sini. Dia itu fungsinya untuk menghubungkan antara gaster dengan lien di sini. Oke.
Setelah itu ada ligamentum gastrocolika. Dia tuh berfungsi untuk menghubungkan antara gaster dengan kolon transversum. Oke. Setelah itu, kemudian lanjut ada greater sac, lesser sac, dan foramen epicloica winslowi. Jadi apa sih tiga kata ini? Yang pertama dari greater sac dulu. Nah, greater sac itu tuh sama seperti cavum peritonei mayor, sebenarnya udah kita jelaskan di depan itu. Sementara kalau lesser sac itu dia tuh sama seperti cavum peritonei minor, dan untuk foramen epicloica atau foramen epicloica winslowi ini juga sama, itu adalah foramen epicloica. Nah, dia tuh ruang yang akan menghubungkan antara greater sac sama lesser sac yang tadi itu. Untuk diketahui, jadi di dalam kavitas abdominalis tadi atau di dalam kavitas peritonelnya ini itu ada cairan serosa yang fungsinya itu untuk melubrikasi peritoneum. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga fungsinya itu biar saat organ-organ viscera itu bekerja tidak terjadi gesekan yang berlebihan, kemudian tidak membuat gesekan-gesekan tersebut tidak membuat organ-organ tersebut mengalami kelecetan ataupun rusak. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bisa ditunggu untuk video-video selanjutnya.